Selanjutnya kita akan masuk di dalam hukum sholat berjamaah bagi para laki-laki. Ternyata hukum sholat berjamaah bagi para laki-laki ini diperselisihkan oleh kaum muslimin sampai menjadi 4 pendapat. Ada yang mengatakan sholat berjamaah bagi laki-laki adalah fardu ain. Maksud dari fardu ain adalah apa? Kewajiban perorangan. Jadi setiap dari laki-laki mesti melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Jika seorang laki-laki, menurut pendapat ini ya, jika seorang laki-laki tidak melaksanakan sholat berjamaah, maka apa? Dia berdosa tetapi sholatnya sah. Dan ternyata pendapat seperti ini dipegang oleh ulama-ulama seperti Imam Ahmad, Imam Atha, Al-Auza'i, kemudian juga pendapat dari beberapa ulama ahli hadits seperti Abu Thawr, Ibnu Huzaimah, Ibnu Munzir dan juga Ibnu Hibban. Apa dasar-dasarnya? Di antaranya yang pertama, adanya perintah mengerjakan sholat dengan cara berjamaah sekalipun di dalam suasana perang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus shalah faltakum ta'ifatun minhum ma'aka walyakhudhu aslihatahum fa idza sajadu falyakunu min wara'ikum walyati ta'ifatun ukhra lam yusallu falyusallu ma'ak walyakhudhu hidrahum wa aslihatahum." Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan apabila kamu berada di tengah-tengah mereka, lalu kamu hendak mendirikan sholat bersama dengan mereka, maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri besertamu dan menyandang senjata. Apabila mereka sujud, maka hendaklah mereka pindah ke belakang, dan hendaklah datang golongan yang kedua yang belum sholat, lalu sholat mereka denganmu, kemudian hendaklah mereka bersiap siaga dan menyandang senjata. Ayat ini dijadikan sebagai dasar dalil tentang masalah sholat khauf atau sholat di dalam pada saat peperangan. Tata caranya tentu nggak kita bahas di sini karena panjang. Tetapi apa yang menjadi pokok pembahasan adalah Allah Subhanahu wa taala tetap memerintahkan pelaksanaan sholat berjamaah sekalipun dalam keadaan peperangan. Hanya caranya saja yang agak dirubah sedikit gitu. Jadi seperti itu. Kemudian apa? Adanya perintah secara umum untuk mengerjakan sholat dengan berjamaah. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in." Dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat dan rukuklah bersama dengan orang-orang yang rukuk. Di dalam ilmu fikih atau di dalam ilmu usul fikih, semua perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, hukum asalnya adalah kewajiban. Maka kapanpun kita dapati firman Allah bentuknya perintah, maka hukum asal dari perintah tersebut adalah apa? Kewajiban. Sampai ada dalil yang menunjukkan bahwasannya perintah tersebut bukan merupakan kewajiban. Contohnya misalkan sabda Nabi SAW di dalam Sahih Al-Bukhari, Nabi SAW bersabda, "Sallu qabla al-maghrib." Sallu qabla al-maghrib, sallu qabla al-maghrib. Salatlah kalian sebelum maghrib, salatlah kalian sebelum maghrib, salatlah kalian sebelum maghrib. Maksudnya apa? Sebelum maghrib itu sebelum salat maghrib. Jadi sudah adzan, sebelum salat maghrib dia melaksanakan salat. Nabi SAW perintahkan salat sebelum maghrib, salat sebelum maghrib, salat sebelum maghrib. Secara dasar atau secara ilmu dasarnya perintah ini menunjukkan apa? Kewajiban. Tapi kemudian ada lanjutannya yang menunjukkan bahwasannya perbuatan itu bukan kewajiban. Nabi SAW melanjutkan apa? Liman sya'a, bagi siapa yang mau. Sehingga menunjukkan perintah tadi bukan merupakan kewajiban. Karena apa? Kalimat setelahnya menunjukkan bagi siapa saja yang mau. Berarti itu bukan kewajiban. Nah, di dalam firman Allah Subhanahu wa taala tadi dalam surat Al-Baqarah ayat 43, di situ Allah Subhanahu wa taala firmankan apa? Warka'u ma'ar raki'in, dan rukuklah bersama dengan orang-orang yang rukuk. Sehingga perintah ini tetap pada perintahnya, yang kemudian hukum asalnya adalah kewajiban. Kemudian yang berikutnya apa? Adanya keinginan dari Nabi SAW untuk membakar rumah orang yang tidak hadir sholat berjamaah. Bersumber dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi," demi zat yang jiwaku berada di tangannya, "laqad hamamtu an amura bihatabin fayuhtaba." Aku benar-benar ingin memerintahkan seseorang untuk mengumpulkan kayu bakar. Thumma amura bis salah
fayu'adzana laha, kemudian aku perintahkan agar salat didirikan dan dikumandangkan adzan untuknya. Tsumma amura rajulan faya'umman nas, kemudian aku perintahkan seseorang untuk mengimami orang-orang. Tsumma ukhalifu ila rijalin fa uhriqa alaihim buyutahum, kemudian aku akan mendatangi laki-laki yang tidak ikut salat berjamaah untuk membakar rumah-rumah mereka. Maka kelompok yang pertama mengatakan bahwasannya Nabi SAW ingin membakar rumah orang yang tidak melaksanakan salat berjamaah. Membakar rumah orang ini adalah perbuatan yang tidak boleh dilakukan. Tetapi Nabi SAW berharap ingin melakukan hal seperti itu, sehingga menunjukkan apa? Salat di masjid adalah sebuah kewajiban. Rasulullah SAW juga memerintahkan orang yang buta untuk salat berjamaah di masjid. Bersumber dari sahabat Abdullah bin Ummi Maktum, bahwasannya dia bertanya kepada Nabi SAW dengan kalimatnya, ya Rasulullah, inni rajulun dharirul basar syasi'ud dar waliya qaidun la yulaimuni fahal li rukhsah an usalli fi baiti. Sahabat Abdullah bin Ummi Maktum mengatakan, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku adalah seorang laki-laki yang buta, tempat tinggalku jauh, dan tidak ada orang yang aku memiliki penuntun jalan tapi nggak sesuai dengan diriku. Gitu. Dalam hadis yang lain dikatakan aku tidak memiliki penuntun jalan. Jadi buta, rumahnya jauh, penuntun jalannya tidak ada. Gitu. Maka sahabat ini mengatakan apakah aku mendapatkan keringanan untuk sholat di rumah? Harusnya iya. Harusnya iya. Dia sudah buta, rumahnya jauh, kemudian penuntun jalannya tidak ada. Maka Nabi SAW mengatakan qala na'am. Kemudian Nabi SAW bertanya hal tasma'un nida, apakah kamu mendengarkan suara adzan? Maka sahabat tersebut mengatakan iya. Kemudian Nabi SAW bersabda, la ajidu laka rukhsah, aku tidak mendapati bagimu keringanan. Nah, maka ya sekali dari hadis ini juga kemudian para ulama di kelompok yang pertama ini mengatakan bahwa orang yang sudah ada padanya halangan-halangan untuk mendatangi sholat berjamaah saja tetap diperintahkan untuk datang ke sholat berjamaah. Coba, dia buta, rumahnya jauh. Kalau buta rumahnya sebelah masjid, tidak ada masalah. Buta rumahnya jauh, penuntun jalannya tidak sesuai dengan yang membawa atau tidak sesuai dengan orang tersebut, tidak cocok itu bahasanya itu. Maka dia tidak mau kalau dituntun oleh orang tersebut. Ternyata Nabi SAW mengatakan aku tidak mendapati bagimu keringanan. Maka para ulama di kelompok yang pertama mengatakan berarti sholat berjamaah adalah fardu ain. Sholat berjamaah, hukum sholat berjamaah adalah fardu ain. Seandainya sholat berjamaah adalah fardu kifayah, maka orang yang buta ini cukup sholat di rumah. Nanti akan ada para ulama yang mengatakan sholat berjamaah itu hukumnya fardu kifayah. Jika sebagian orang sudah melaksanakannya, maka sebagian yang lain tidak perlu lagi melaksanakannya. Itu. Ternyata orang yang buta ini tetap diperintahkan untuk datang melaksanakan sholat di masjid. Jadi seperti itu. Nah, pendapat yang kedua mengatakan bahwasannya hukum sholat berjamaah adalah fardu kifayah. Maksudnya fardu kifayah ini jika sebagian orang sudah melaksanakannya, maka sebagian yang lain sudah tidak perlu lagi melaksanakannya. Ini adalah pendapat dari Imam Syafi'i dan sebagian dari pengikut mazhab Hambali, kemudian sebagian pengikut dari mazhab Maliki dan yang sefaham dengannya, serta yang dipilih oleh Imam Nawawi rahimahullah. Apa dalil-dalilnya? Di antara dalil-dalilnya adalah firman adalah sabda Nabi SAW yang mengatakan salatul jama'ati afdalu min salatil fadhi bi 27 darajah. Salat berjamaah adalah lebih utama dibandingkan dengan salat sendirian berapa? 25 bagian. Hadis yang lain dikatakan salatul jama'ati afdalu min salatil fadhi bi 27 darajah. Salat berjamaah lebih utama 27 derajat dibanding dengan salat sendirian. Maka Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani
mengatakan apa? Berjamaah bukan syarat sahnya sholat. Karena nanti akan ada para ulama yang mengatakan sholat berjamaah itu syarat sahnya sholat. Jadi kalau tidak jamaah dianggap sholatnya tidak sah. Itu. Maka Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan bahwa berjamaah bukan syarat sahnya sholat, karena adanya sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan apa? Dibanding sholatnya sendirian, yang menunjukkan bahwa sholat yang dilakukan sendirian adalah sah. Dan juga adanya susunan kalimat lebih utama yang berarti keduanya, sendirian atau berjamaah, berserikat di dalam keutamaan yang sama-sama memiliki keutamaan. Kan kalau kita lihat di dalam hadis, Nabi SAW mengatakan sholat berjamaah lebih utama, bukan lebih wajib. Lawan dari wajib, jika seseorang tidak melaksanakan kewajiban, maka dia apa? Kalau seseorang tidak melaksanakan kewajiban, maka dia akan mendapatkan dosa. Gak mungkin perbuatan dosa ini ada keutamaannya. Bisa difahami ini? Bisa ya? Tapi kalau kita lihat di dalam hadis, Nabi SAW mengatakan sholat berjamaah lebih utama dibanding sholat sendirian. Berarti apa? Nabi SAW mengakui bahwasannya sholat sendirian pun ada keutamaannya, cuma lebih kecil dibandingkan sholat berjamaah. Makanya itu yang kemudian disampaikan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Itu. Ini berarti, kata beliau, sholat sendirian juga memiliki keutamaan, sedangkan sesuatu yang tidak sah tidak memiliki keutamaan apapun. Itu. Kemudian Imam Nawawi rahimahullah mengatakan, berdasarkan hadis-hadis tersebut, maka sahabat-sahabat kami dan jumhur ulama berpendapat bahwa berjamaah bukan syarat sahnya sholat. Bahkan hukum sholat berjamaah bukan fardu ain. Jadi Imam Nawawi mengatakan apa? Hukum sholat berjamaah bukan fardu ain. Hal ini berbeda dengan pendapat sekelompok ulama yang mengatakan hukumnya fardu ain. Jadi seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga, yang berpendapat bahwa sholat berjamaah hukumnya adalah sunnah muakkadah. Ini adalah pendapat yang disampaikan oleh Imam Hanafi, kemudian sahabat-sahabat atau murid-murid dari Imam Malik, sahabat-sahabat Imam Syafi'i, dan juga salah satu riwayat dari Imam Ahmad. Apa maksudnya? Bahwa sholat berjamaah ini sangat dianjurkan tapi hukumnya tidak wajib. Jadi perintahnya keras, cuma hukumnya tidak wajib. Sunnah muakkadah. Nah, sehingga apa? Jika dalam suatu kaum terdapat banyak laki-laki, maka mereka tidak berdosa walaupun tidak ada yang melakukan sholat berjamaah. Sholat mereka tetap sah walaupun dilakukan di rumah masing-masing. Hanya saja mereka telah kehilangan keutamaan yang banyak. Pendapat seperti ini didasarkan kepada pemahaman gabungan dari banyak hadis. Gabungan dari banyak hadis. Di antaranya apa? Mulai dari keutamaan melakukan sholat berjamaah yang tadi di pendapat yang kedua, Nabi SAW mengatakan sholat berjamaah lebih utama daripada sholat sendirian 27 derajat. Berarti Nabi SAW juga mengakui adanya sholat sendirian. Kalau seandainya sholat sendirian ini dosa, tidak mungkin Nabi SAW mengatakan apa? Lebih utama, nggak mungkin. Pasti kalimatnya apa? Sholat berjamaah harus dilakukan. Mungkin kalimatnya seperti itu. Tapi ternyata tidak, beliau hanya mengatakan lebih utama. Itu. Ya sama seperti begini, seseorang yang datang ke majelis ilmu lebih utama dibandingkan dengan hanya menonton video di internet misalkan. Itu. Sehingga apa? Bukan kemudian menjadi kewajiban orang itu harus duduk di sini, tidak. Itu. Tidak. Tapi apa? Lebih utama. Itu. Lebih utama. Jadi kalimatnya kurang lebih seperti itu. Kemudian yang kedua, adanya keinginan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ingin membakar orang-orang yang membakar rumah-rumah orang yang tidak mau melaksanakan sholat berjamaah. Ya. Nanti itu akan dibahas di bawah. Begitu pula adanya pengakuan terkait dengan sholat sendirian. Maka kalau sholat sendirian diperbolehkan, maka hukum berjamaah adalah bersifat anjuran, bukan sebagai kewajiban. Sehingga seseorang tidak berdosa walaupun dia melakukan sholat sendirian di rumahnya atau di tempat lain. Lah terus gimana dengan perbuatan Nabi yang katanya ingin membakar rumah? Bukankah itu di antara tanda bahwa sholat itu adalah wajib? Maka dikatakan oleh kelompok yang ketiga
membakar rumah orang yang tidak hadir sholat berjamaah di masjid itu tidak dapat diartikan bahwa sholat berjamaah adalah wajib. Jadi gitu para ulama tuh kayak gitu. Jadi satu dalil ini kemudian memunculkan banyak pendapat. Karena apa? Kenyataannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah membakar rumah orang yang tidak hadir dalam sholat berjamaah. Pernah kita dapati Nabi SAW membakar rumah orang yang tidak hadir ke masjid? Tidak pernah. Sehingga menunjukkan bahwasannya apa? Keinginan Nabi SAW untuk membakar rumah-rumah orang yang tidak mau melaksanakan sholat berjamaah itu karena sholat berjamaah perintahnya keras tapi tidak sampai kepada kewajiban. Maka Nabi SAW ingin menunjukkan kepada umatnya bahwa orang yang tidak hadir sholat berjamaah di masjid adalah tercela dan berada dalam kerugian yang besar. Karena amalan tersebut sangat membantu keselamatan hari akhiratnya. Ketika seseorang mengetahui keutamaan sholat berjamaah di masjid kemudian dia tidak menghadirinya, maka orang ini dianggap meremehkan janji Allah, tidak berusaha menggapainya selayaknya orang-orang yang beriman. Ringkasnya, maka yang tepat bagi hadits tersebut adalah orang yang tidak hadir dalam sholat berjamaah sangat dicela, tapi dia tidak berdosa. Dia tercela karena tidak mau hadir untuk mendapatkan keutamaan yang sangat besar yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Nawawi juga menyebutkan adanya pendapat yang menyatakan bahwa sholat dengan berjamaah hukumnya adalah sunnah. Pendapat yang keempat mengatakan sholat berjamaah adalah fardu ain. Cuma pendapat ini banyak dilemahkan oleh para ulama. Ya. Maknanya apa fardu ain dan syarat sahnya sholat? Bahwa sholat itu tidak akan sah kalau kemudian tidak dilakukan dengan cara berjamaah. Dan ini pendapat ini sangat lemah. Dasarnya apa? Adanya perintah Allah Subhanahu wa ta'ala melakukan sholat berjamaah walaupun dalam keadaan yang sulit. Dan kembali mengutip firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat An-Nisa tadi. Gitu. Jadi di dalam peperangan saja tetap ternyata perintah untuk melaksanakan sholat berjamaah harus dilakukan. Sehingga difahami bahwa sholat berjamaah itu adalah syarat sahnya sholat. Ikhwas sekalian, terlepas dari perdebatan dari kalangan para ulama, maka kalau kita perhatikan Rasulullah SAW, para sahabatnya, para ulama-ulama terdahulu, mereka sangat menjaga sholat berjamaah mereka di masjid. Karena apa? Nanti akan dan sudah sempat kita singgung bahwasannya apa? Seseorang yang datang ke masjid, dia akan mendapatkan keutamaan yang besar. Dia mendapatkan keutamaan yang besar. Langkahnya dihitung sebagai pahala, langkahnya dihitung sebagai penghapusan dosa. Kemudian ketika dia melaksanakan sholat berjamaah dapat keutamaan ini, didoakan malaikat seperti orang yang sholat, ketika dia nunggu seperti orang yang sholat padahal tidak sholat, dan berbagai macam keutamaan-keutamaan yang ada. Sehingga terlepas dari perdebatan ini, maka yang terbaik bagi seorang laki-laki adalah dia melaksanakan sholat itu di masjid dengan cara berjamaah. Keutamaannya sangat banyak. Tentu kalau kemudian di sebuah masjid misalkan diberikan pengumuman yang melaksanakan sholat di Masjid As-Sobirin akan mendapatkan voucher 20.000 misalnya. Kira-kira apa yang akan dilakukan oleh kaum muslimin? Datang walaupun dari tempat yang jauh. Betul. Di sini ditunjukkan apa ya kawan sekalian, bahwa ketika ada sebuah keutamaan yang kita itu memahami keutamaan tersebut, kita akan datang dan kita nggak akan peduli hukumnya wajib kah, sunnah kah, apa kan, nggak peduli. Karena apa? Wah, ada seperti itu. Bahkan saya mendengar sebagian kaum muslimin ada yang kemudian apa? Mulai pilih-pilih masjid dalam sholat Jumat. Bukan karena ada keutamaan, bukan. Karena ada apa? Ada nasi bungkus. Gitu. Kalau di masjid fulan itu nggak ada, cuma kue-kue. Kalau masjid yang sebelah sana itu ada nasinya. Sehingga apa? Datang ke sana. Gitu. Jadi ikhwan sekalian, tentu itu niat yang tak bagus ketika seseorang datang ke sholat berjamaah. Cuma apa? Saya ingin tunjukkan bahwa ketika ada sebuah balasan yang kemudian kita faham, memahami makna balasan tersebut, maka kita akan datang dan kita nggak akan peduli ini hukum wajib kah, apakah, kita nggak peduli. Saya mau datang karena apa? Karena ada balasan tertentu. Gitu.
Ya, jadi seperti maka kita nggak perlu sebetulnya untuk kemudian tenggelam di dalam masalah perdebatan ini mana yang betul mana indah, nggak usah. Tetap kita datang ke masjid karena keutamaannya besar, gitu. Ya, jadi seperti itu.